Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul tentunya yaitu di dalam acara diseminasi penerapan pemahaman tentang CGP yaitu Bu Mulyim. Yang terhormat Ibu Kepala beserta jajaran penginten rekan di SDN Cipta Gumati, tak lupa tamu undangan yang sudah berkenan hadir di SDN Cipta Gumati. Kami ucapkan terima kasih. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah yang mana alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul. Mudah-mudahan di dalam kumpulan ini mendapatkan keberkahan dan rahmat menjauh dari amin. Tak lupa salawat dan salam marilah kita curah limpahkan ke baginda alam junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada tabi'in-tabi'atnya, dan mudah-mudahan sampailah kepada kita selaku umatnya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya dipercaya untuk membawa acara ya. Tentunya sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah hadir di sini. Untuk itu langsung saja ke pembukaan dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Acara ini dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah acara ini sudah dibuka, mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Tentunya untuk CGP Mulyim tetap semangat, masih banyak perjuangan yang harus ditempuh ya. Untuk itu tetap semangat, yang penting sehat dulu Bu ya. Sehat Ibu. Lanjut saja ke acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu kita ya. Ibu Kepala SDN Cipta Gumati
waktu dan tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas izinnya pada hari ini kita dapat berkumpul mengikuti kegiatan diseminasi penerapan pemahaman modul 1.4 budaya positif untuk kegiatan calon guru penggerak Ibu Salamah. Tak lupa marilah kita panjatkan sholawat dan salam untuk Nabi kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk para sahabatnya, tabi'in-tabi'atnya, semoga sampai kepada kita pada akhir zaman mendapat syafaatnya. Bapak dan Ibu yang menghadiri acara destinasi ini, alhamdulillah, terima kasih atas kehadirannya. Juga kepada Ibu Im, selamat. Seperti tadi kata Pak Dede, ya, jangan kendor untuk semangatnya. Juga ya, untuk rekan yang lain ya, jangan hanya di SD Cipta Rumati, SD yang lain juga jadikan ya para CGP ini sebagai penyemangat. Para CGP ini sebagai buku kita. Ayo kita gali ilmu-ilmunya yang didapatkan oleh para CGP untuk kita lakukan atau kita di kelas masing-masing, di sekolah masing-masing ya. Karena dengan CGP ini begitu banyak ya ilmu yang kita dapat ya, juga nantinya ilmu-ilmu itu bisa kita terapkan dalam pembelajaran sehari-hari ya. Tentunya menilai CGP jangan wah ribet, wah repot, kudu belajar siang malam. Itu adalah proses ya. Semua keberhasilan ada prosesnya. Tidak ada seperti mie instan 3 menit langsung jadi ya. Harus ada proses. Jadikan penyemangat ya guru-guru yang lain yang sudah dapat sertifikat ya. Sekarang di Cipta Gumati ada IIM angkatan 10. Insya Allah kedepannya akan disambung oleh Pak Ahmad Auji ya, sudah terdaftar ya. Coba yang lain sering buka ya, apapun itu program pemerintah ya, yang namanya PPG, yang namanya CGP, yuk ikuti ya. Beberikeun ibu gitunya, dipaksakeun oge, diulang-ulang oge kalau olah memang tos ieu nya. Tapi insya Allah untuk mendukung program ibu mendukung 100% ya, mendukung 100%. Silahkan ya. Yang lain sekali lagi jadikan para CGP menjadi penyemangat ya, sebagai guru kita yang baru ya, untuk ilmu-ilmunya ya. Seperti semboyan CGP itu bergerak, tergerak dan menggerakkan ya. Kita harus tergerak dengan adanya CGP ya. Nah jadi jangan diam di tempat ya, apalagi mundur ya. Harus ada selangkah lebih maju ya kalau ada CGP, karena begitu besar yang namanya dari CGP itu terbukti kemarin ya di sekolah yang lain sertifikatnya poinnya 126. Kita dalam PNM cuma perlu 32, ini ada 126, masih lebih. Makanya dengan satu sertifikat insya Allah ya bisa untuk PG, bisa untuk nanti kalau mau mencalonkan kepala sekolah ya. Ibu, saya masih honor, tidak ada honor, tidak ada
P3K tidak ada PNS. PPG, CPG berlaku untuk semua. Ya, itu. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Semoga dukungan Bapak dan Ibu pada kesempatan ini dalam acara diseminasi penerapan pemahaman modul 1/4 budaya positif kegiatan CGP Bimbing Salaman ada dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terutama ada dalam keberkahan. Mungkin dicukupkan sekian. Terima kasih sekali lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Ibu Kepala Sekolah. Mudah-mudahan beliau senantiasa ada dalam kesehatan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena beliau beda sama kepala sekolah yang lainnya. Kalau yang lain cuma satu, beliau harus bolak-balik ke sana kemari, tentunya butuh tenaga ekstra. Untuk itu kami doakan mudah-mudahan Ibu selalu ada dalam kesehatan, Bu. Selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu kita ke acara inti, yaitu ke pemateri, yaitu Ibu CGP, yaitu Bu Iyim. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wal haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Bapak Guru sekolah yang menghadiri kita hari ini, saya sangat bahagia sekali, sangat senang sekali di hari yang saya memang banyak kesibukan, ternyata responsif baik itu dari Ibu Kepala Sekolah. Ibu, terima kasih atas dukungannya. Segala sesuatunya saya tidak akan berjalan tanpa ada dukungan dari Ibu Kepala Sekolah, dan semuanya saya ucapkan beribu-ribu terima kasih atas dukungan, kasih support yang saya butuhkan hari ini. Ternyata Allah selalu memberikan kasih sayangnya kepada kita semua, termasuk hari ini mungkin kepada saya. Nah, baik Bapak Ibu, tapi mohon izin ya sebelumnya, saya di sini sebetulnya bukan mau menggurui ya. Selain yang pertama, di sini adalah pemenuhan tugas saya sebagai guru calon guru penggerak yang angkatan 10. Di sini yang kedua, tujuan saya ya berdiri di sini itu ingin berbagi pengalaman, ingin berbagi apa ilmu, walaupun saya tidak seberapa ilmu saya ya, apalagi dalam Islam ya, ketika kita menyebarkan ilmu itu adalah suatu kewajiban ya, dan kita menuntutnya juga suatu kewajiban. Baik Bapak Ibu, di sini kita sharing saja ya Bapak Ibu tentang tugas pemenuhan saya di calon penggerak angkatan 10 ini di modul 1.4 ya, tentang budaya positif. Bapak Ibu, yang namanya budaya positif sudah mengenalnya? Familiar tidak di pendengaran kita atau dalam kehidupan sehari-hari budaya positif Bapak Ibu? Sudah ya? Tentang budaya dan positif gitu ya. Nah, apa yang disebut dengan budaya positif? Boleh? Oh siap. Silakan.
menurut saya budaya positif itu kegiatan atau kebiasaan yang positif atau yang baik ya. Jadi kebiasaan yang baik yang bisa dilakukan sehari-hari. Terima kasih Ibu. Baik ya, memang betul Bu ya. Budaya positif itu adalah kebiasaan ya, kebiasaan yang baik. Nah, kebiasaan seperti apa ya? Sudahkah kita laksanakan kebiasaan ini atau kebiasaan ini di sekolah kita? Sudah Ibu, Bapak Ibu? Sudah ya. Di antaranya Bapak Ibu apa? Seperti kita mengadakan apa? Pagi sebelum masuk kelas ya, kita berbaris gitu ya. Terus kita mengadakan apa? Literasi pembiasaan. Terus apa lagi? Nah, mengikuti sholat duha bersama anak-anak ya. Nah, itu adalah budaya positif yang harus kita tumbuhkan. Nah, Bapak Ibu, sebelum ya kita ke materi di sini supaya saya juga tidak tegang, Bapak Ibu juga tidak terlalu fokus kepada saya terlalu serius. Yuk kita sama-sama ice breaking dulu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, di sini ada ice breaking ya, yang saya tampilkan. Coba tebak Bapak Ibu ya, arahan dari layar yang sudah. Apa Ibu? Biru. Apa Ibu warnanya? Biru. Betul Ibu Dewi. Ini Ibu, coba. Iya, lanjut. Ini apa Ibu? Merah. Ya fokus Ibu. Ya. Ini ya apa Ibu? Apa pink ya Ibu? Boleh sama ya. Nah ini Bu. Coklat. Betul Ibu? Hitam. Hitam. Ya merah. Ya. Selamat bagus wajar ya. Ya apa? Ini? Ibu boleh? Ya Ibu apa ini? Ini kan? Lanjut, ini. Nih. Apa? Ya. Yuk. Ya. Terima kasih Ibu ya. Alhamdulillah Ibu, itu ya speaking yang saya tampilkan mudah-mudahan membawa semangat. Mohon maaf Ibu, Bapak, hari ini saya dapat slide-nya banyak sekali, makanya Ibu maaf jika lama ya. Nah ini Bapak Ibu, tujuan pendidikan di sini Ibu. Coba saya bacakan dulu. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Bapak Ibu, di sini kita garis bawahi ada pendidik adalah kata menuntun. Bapak Ibu, apa artinya menuntun? Mengajak, apalagi? Menemani, apalagi menuntun? Bapak Ibu? Mendampingi.
mengarahkan, ya betul Bapak Ibu. Nah, di sini menurut filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa anak itu ya disesuaikan dengan kodratnya. Kita sebagai guru itu hanya mendampingi, mengarahkan gitu ya. Dan yang disebut dengan menuntut. Yang bagaimana Bu? Yang kodratnya ya, segala kodrat yang ada. Kodrat itu ada dua Bu, ada kodrat alam dan kodrat zaman. Ya. Kodrat alam itu kodrat yang lingkup, ruang lingkup anak tersebut itu didominan oleh Tuhan sendiri. Ya. Nah, kodrat zaman, bagaimana itu kodrat zaman? Yaitu di mana anak di mana itu kan beda lagi ya. Kalau kita dulu ya pembelajarannya seperti apa, beda kan dengan sekarang ya Bapak Ibu. Cara menghadapi anak pun sama ya, sangat luar biasa. Nah, beda lagi dengan zaman dahulu. Nah, di sini Bapak Ibu ya, dalam tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara sebetulnya sebelum kepada budaya positif gini, diibaratkan nih menurut filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu, sekolah itu adalah sebagai lahannya dan guru sebagai petani dan murid sebagai benih. Tuh ya, ini kata menuntut. Sekolah sebagai lahan. Nah, jika kita ibaratkan kepada murid yang ada pada diri kita, yang ada di sekolah kita, intinya gini, ketika tanaman lahannya bagus, subur, terus petaninya untuk mengolahnya ada, terus benihnya juga unggul, bibitnya unggul. Nah, apa yang terjadi Bu? Ketika lahannya sudah ada, petaninya sudah ada, benihnya ada, bagaimana apa yang terjadi? Nah, berarti bisa menghasilkan. Nah, kita juga sebagai pendidik seperti itu Bu, ya. Kita adalah sebagai petaninya, ibu petaninya. Kalau petaninya misalkan lahannya terus benihnya tidak dirawat, apakah panennya bagus atau tidak bagus? Jelas ya, sudah tergambar. Kalau petaninya ada, tapi lahannya ada, terus benihnya ada, tapi petaninya tidak mau mengurusnya, otomatis ya panennya pun akan gagal. Nah, kita ibaratkan kita itu seperti itu, guru itu seperti petani. Nah, kalau petaninya kebalikan kita dirawat, dipupuk, sabar, menumbuh sampai dari benih sampai tumbuh sampai ke hasil. Nah, itu yang disebut dengan menuntut segala kodrat yang ada pada anak itu ya. Selanjutnya itu baru dasar ya tentang materi yang saya terapkan di hari ini, yaitu tentang budaya positif. Jelas tadi dari awal sudah saya buka pemahaman bahwa budaya positif itu apa. Nah, budaya positif adalah budaya positif di sekolah adalah nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya Ibu, mungkin walaupun belum menyeluruh dari kelas 1 sampai kelas 6 kita memiliki kurikulum merdeka, tapi kita sudah menerapkan kurikulum merdeka dalam tahap pengajarannya. Seperti apa? Dari kurikulum merdeka itu kita masuk seperti tadi pembiasaan ya, sudah berbaris siswa lanjut di sini berdoa, yaitu berakhlakul karimah, karakternya, religiusnya, terus berkebinekaan ya, di sana bisa dengan apa? Misalkan dengan menyanyikan lagu-lagu wajib, itu menunjukkan rasa patriotisme kita ya kepada anak. Nah, selanjutnya itu. Nah, baik Ibu, nih ini materi yang akan kita lalui. Ada 8 konsep inti budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar.
Yang kedua disiplin positif, dan ketiga nilai-nilai kebajikan, keempat kebutuhan dasar manusia, dan kelima adalah motivasi perilaku manusia, dan keenam posisi kontrol guru, dan ketujuh keyakinan kelas, dan yang terakhir ada kedelapan segitiga restitusi. Nah ini Bapak Ibu ya, yang akan nanti kita akan bahas sama-sama, kita terapkan, kita pahami bagaimana cara menerapkan budaya positif di sekolah kita. Nah Bapak Ibu, di sini perubahan paradigma baru nanti yang pertama ya. Perubahan paradigma baru dalam membangun budaya positif di sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Nah, jelas di sini Bapak Ibu, kita menyediakan dalam paradigma perubahan pembelajaran ya, kita harus betul-betul menempatkan anak didik kita itu aman. Ya, aman dari apa? Aman nyaman dari hal-hal yang akan nanti merongrong atau mengganggu segala kegiatan pembelajaran kita. Contoh, dalam kurikulum merdeka, anak itu mencipta. Ya, kita bebaskan. Anak itu mau apa dalam pembelajaran itu? Contohnya begini, ketika pembelajaran anak kan tidak mau diatur ya Bu. Kadang ada yang mau nulisnya di depan gitu kan? Ya, ada juga yang mungkin biarkan saja. Yang penting kita mengamatinya, ya. Yang penting mengamatinya. Menurut dia itu nyaman seperti itu, silakan. Nyaman, ya. Nah, selanjutnya disiplin sangat berkaitan dengan kontrol diri terhadap siswa. Jelas, disiplin itu nanti yang akan nanti bahas bahwa disiplin itu bukan dikontrol oleh orang lain, tapi rasa disiplin itu, memiliki disiplin itu ada pada dirinya kita, ya, termasuk kita sebagai pendidik. Selanjutnya pembelajaran yang berpihak pada murid, di mana anak yang memegang kendali, guru sebagai fasilitator atau alumni. Nah itu ternyata ya beda lagi kalau zaman dahulu ya, guru ya yang memegang kendali, betul tidak? Dan masih ada Bapak Ibu yang sekarang guru yang memegang kendali dalam pembelajaran? Ya, nah sekarang ya pembelajaran dalam kurikulum merdeka untuk anak kita harus berpihak atau berpihak pada murid ya. Kita hanya fasilitator atau kita hanya menuntun. Kalau kata Sunda nama ngasuh urang ngabimbing, mapping seperti itu. Dan selanjutnya pembelajaran dengan paradigma baru yang dirancang dengan berdiferensiasi, artinya sesuai dengan kebutuhan anak. Ya. Kita harus bisa menggali minat bakat anak yang sesuai dengan kebutuhannya. Ya. Jangan memaksakan diri kita sesuai keinginan kita sebagai guru. Anak harus seperti ini, kamu harus seperti ini, kalian seperti ini. Nah, di sini dalam perubahan paradigma baru dalam pembelajaran kita harus memperhatikan kebutuhannya yang berdasarkan perkembangannya dan sesuai dengan profil belajar Pancasila. Sekarang Bapak Ibu berbicara tentang profil belajar Pancasila. Apa sih Bu? Profil Pancasila itu dimensinya ada berapa Bu? Ada berapa? Iya. Sini Bu. Ada berapa Bu dimensinya? Ada 6 ya Bu. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlakul mulia ini. Artinya yang berpusat pada anak ini, sasaran kita menuntunnya seperti ini: berkebinekaan global, gotong royong. Nah, berkebinekaan global itu adalah menciptakan budaya ya, yang sesuai dengan zamannya, ya, karakternya. Nah, itu seperti itu. Terus gotong royong bukan hanya gotong royong, kita berkolaborasi dengan anak, gitu ya, menciptakan sesuatu yang kreatif disebut. Mandiri, nah itu ya, kalau mandiri jelas bernalar kritis, lebih pada berpikir kritis anak itu. Terus kreatif, nah itu. Bapak Ibu biar tidak mengantuk, boleh sambil berdiri Bapak Ibu kita menggerakkan profil pelajar Pancasila. Silakan mohon izin Bapak Ibu untuk berdiri.
sambil nyanyi ya Bu ya. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berbineka tunggal, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ada Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berbineka tunggal, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, terima kasih Ibu. Ya, baiklah. Nah, silakan Bu. Soalnya nanti akan ngantuk ya Bu. Kita harus semangat. Nah, ini ada percobaan lagi Bu. Biar tidak ngantuk ya Bu ya. Biar tidak ngantuk. Coba Bu ikuti bacaannya dulu. Ikuti dulu, pahami dulu. Terkait kontrol diri, coba Anda dan teman Anda melakukan kegiatan kontrol diri dengan teman Anda secara berpasangan. Ya, yang satu tangannya dikepalkan dan yang satunya mencoba membuka kepalan tangan tersebut. Ya, mana berpasangan? Pilih bersama, Pak Dede. Iya, nggak apa-apa. Berpegangan. Iya Bu, gitu. Iya. Nah, gitu. Coba. Nah, selanjutnya kepalan tangan itu yang mengepal, coba kepala benar erat. Terus yang ingin membuka, coba sebisanya buka kepalan tangan tersebut. Coba. Coba. Sudah? Nah, bagaimana kedua tidak? Boleh saya minta siapa yang mau tentang apa sih yang terjadi dengan kepalan ketika kepalan tangan kita dikepal, terus teman kita memaksa untuk membukanya? Bahkan apa sakit ya? Betul. Kekuatan betul. Apalagi Bu? Bertahan. Ya. Tapi ada sebabnya ya. Sakit sebabnya ada. Bertahan sebabnya ada. Ya. Kenapa? Kekuatan. Bertahan sama ya. Nah, itu terkait dengan kontrol diri yang ada pada diri kita, kita buktikan bahwa orang lain tidak bisa mengontrol diri kita sendiri. Jika coba sama Ibu kepalan itu ketika ingin dibuka tidak usah dipaksa ya. Kenapa? Lahir dari diri kita sendiri karena kita ingin membukanya. Terus alasannya tadi kenapa Ibu yang mengepalkan tangan, kenapa digenggam tangannya sampai tidak mau lepas apa? Itu hal yang prinsip, orang lain tidak boleh masuk. Itu ya, tentang kontrol diri. Nah, begitu pun kita implementasikannya kepada anak juga sama Bu. Saya juga yang merasakan, mungkin Ibu juga sama. Sebenarnya dalam pembelajaran kita suka memaksa anak ya, anak harus itu, iya, anak harus begini, apalagi dengan berbagai karakter anak. Nah itu sikap kontrol diri kita yang selama ini ternyata salah, ya. Nah di sini kita tahu bahwa kontrol diri itu orang lain bagaimana cara membuka bahwa sesuatu yang sudah masuk akan terbuka dengan sendirinya, ya, dengan cara apa, ya, supaya kita bisa mengontrol diri kita sendiri. Nah di sini Bapak Ibu ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah kita sedang mulai balik tadi disiplin positif, sekarang
Bu, menurut Dr. William Glasser ada 4 ya ilusi. Ilusi yang pertama, guru mengontrol murid. Nah, guru mengontrol murid ini bisa, kalau miskonsepsi itu seperti apa ya Bu? Kesalahpahaman. Nah itu kesalahpahaman tentang teori kontrol. Yang kita tahu bahwa guru itu harus mengontrol kita kan muridnya. Nah itu ternyata ketika kita sudah mengetahui di sini Bu. Ya, ilusi guru mengontrol murid. Senang tidak senang? Ya, guru yang berkuasa. Anak tidak tahu beban anak di rumahnya seperti apa, beban anak di kelasnya seperti apa, bagaimana dia berjuang untuk pergi ke sekolah. Apakah kita tidak tahu? Tidak. Hanya seperti itu. Ya, itu tentang teori kontrol. Yang penting anak masuk jam segini, ya pakai seragam, tidak mau tahu, mengikuti apa yang kita atur. Tuh, ya. Nah, yang kedua, dalam teori kontrol, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nih, banyak kesalahan atau miskonsepsi tentang teori kontrol ini. Contohnya seperti apa? Ibu bapak sering, termasuk saya, suka memberikan hadiah kepada anak. Suka ya? Bermanfaat? Jelas bermanfaat. Tapi waktunya tidak kan? Dan apakah kita menyadari bahwa ketika kita memberikan reward penghargaan kepada satu orang siswa yang lain bagaimana? Apakah kita merasakan perasaannya? Apakah kita merasakan bagaimana efeknya ketika kita memberikan reward hadiah kepada? Mungkin kita niatnya bagus, oh ya contoh, nanti dia mengikuti seperti ini. Tadi dari teori kontrol, guru mengontrol murid. Niatnya seperti itu gitu kan? Kayak baik gitu ya, kayak baik gitu. Kalau teori seperti itu, ya. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini yang Bu, yang sampai nanti anak akan membekas sampai nanti anak dewasa. Apalagi kita kan di anak SD ya. Anak SD itu mudah diatur oleh kita ya, itu tidak Bu? Tuh. Nah, terus hatinya halus ya, peka. Nah, ketika sesuatu yang membuat orang merasa bersalah, jelas akan mengubah karakter anak tersebut. Jelas. Misalkan gini, anak melakukan sesuatu sampai anak merasa dirinya terpojok, tertekan, gitu ya, merasa tertekan. Oh iya, saya nggak bisa bicara. Nah itu untuk hati yang halus. Tapi ketika hati tidak menerima, asal anak jadi apa? Dendam. Nah itu yang menjadi efek ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kita mengambil menguatkan karakter yang seperti apa? Kalau anak menguatkan karakter yang jadi pendendam, itu nanti akan membekas sampai anak dewasa, dan mungkin akan menurunkannya lagi, ya. Ketika tindakan-tindakan yang sama perlakuannya yang tidak baik pada dirinya akan diterapkan lagi kepada anak lain. Bisa saja hari ini atau nanti sudah dewasa. Ada ya banyak kejadiannya Ibu seperti itu ya. Anak yang memang kayak di depan kita nurut aja gitu kan. Seperti ini. Ketika anak ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dong, anak datang lebih awal karena ada niatnya. Kayak dipuji ku orang tua atau dipuji ku guru. Seperti itu. Ya. Tapi itu adalah karakter teori yang tidak salah, pemahaman yang salah. Selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu sering ya Bu ya, termasuk
saya tersentil, ya, merasa ya semua ada pada diri saya. Mungkin akan sama nanti dengan bapak ibu semua, ya. Nanti lebih luasnya lagi bagaimana cara menghadapi siswa itu seperti itu. Ya. Nah itu, nah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa ternyata itu adalah kesalahpahaman dalam teori kontrol. Ya. Itu berarti tidak baik. Selanjutnya, nah bagaimana Bu cara mengubah stimulus respon ke teori kontrol? Di sini, ya. Stimulus responnya, realitas kebutuhan kita sama, betul tidak? Kebutuhan kita sama? Tidak ya? Ya, kalau teori kontrol di atas kebutuhan kita itu akan berbeda. Apakah saya dengan ibu atau Pak Dede Bu Iki sama tidak kebutuhannya? Jelas tidak. Tapi kita saling suka ya mensamakan kebutuhan anaknya seperti ini harus menciptakannya. Betul tidak kalau dalam program pembelajaran? Ya. Nah, mari kita gali lagi bagaimana kita bisa membedakan kebutuhan anak tersebut sehingga anak tersebut itu bisa merasa diakui dan bisa tumbuh ya keberaniannya. Selanjutnya semua orang melihat hal yang sama ya. Dengan teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi jangan disamakan anak yang bisa baca yang tidak bisa baca. Ketika perlakuannya, ketika ingin kita mencapai sesuatu harus sama. Nah, akhirnya apa? Anak menolak kan? Iya, menolaknya seperti apa Bu? Kadang tidak memperhatikan kan pelajarannya, kadang tiduran, kadang apa lagi? Sering kemana? Ke air ya? Bu izin. 2 kali, 3 kali izin. Karena kita sebagai guru, kita merasa melihat bahwa semua itu sama. Nah itu seperti itu ya. Kita mencoba membuka orang agar berpandangan sama dengan kita. Gitu. Memaksa kita nih, ibu bapak guru harus begini. Kita tidak tahu latar belakangnya bagaimana. Ya. Dengan teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia kita. Jadi jangan ingin dipahami dari kita itu, tapi harus memahami orang lain. Oh kenapa ya orang lain bertindak seperti itu? Ya. Selanjutnya, Bapak Ibu masih semangat? Ya. Iya. Selanjutnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ada ya Bu ya, semua ini ya. Kata-kata respon stimulus itu ada ya. Semua yang berperilaku buruk adalah suatu kesalahan. Nah, kita seperti itu, pandangan kita itu si eta kuno sih dibuat salah, gitu kan? Rasanya, da si eta mah pantes we, gitu deh. Da si eta mah kosong. Kabatur gitu teh. Nah itu, berpandangan kita kepada anak itu seolah-olah dia itu berbuat salah. Ya, kalau dengan teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan yang sama. Kita tanya dulu, nanti ya akan dibahas di sana. Jadi materi selanjutnya kita tanya dulu teori kontrol itu anak kenapa melakukan kesalahan seperti itu. Pasti ada penyebab. Nanti ada kita bahas. Selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya. Ya, orang lain bisa mengontrol saya. Sebenarnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda yang tadi ya, yang sudah tadi dipraktekkan itu. Intinya yang tadi orang lain tidak bisa masuk kepada diri kita kalau kita tidak bisa membukanya. Segala sesuatu hal yang baik tergantung pada diri kita sendiri ya. Orang lain tidak bisa mengintimidasi. Selanjutnya saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Itu jadi kesalahan orang lain mah terlihat besar, tapi ketika kita ya baik-baik saja lah, gitulah seperti itu ya. Nah itu dari teori kontrol yang dibahas. Selanjutnya pemaksaan ada pada saat bujukan atau gagal ya. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yaitu seperti ketika sudah dibujuk tapi tidak mempan, akhirnya kita melakukan kekerasan. Baik kekerasannya apa? Bisa psikis ya, bisa juga fisik ya. Kalau psikis dengan apa ya? Kalau kita mendengarnya dulu deh dengan tajamnya gitu kan, seperti itu ya. Nah di sini berarti teori kontrol adalah
kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Selanjutnya, model berpikir menang kalah. Model berpikir menang kalah di sini yaitu kita tidak melihat bahwa saya anu salah, saya anu benar, yang penting kita dapat solusi. Ibu. Selanjutnya, Ibu tadi dari ini makna disiplin. Tadi sudah ya, saya tahu makna disiplin itu apa? Tadi yang sudah utarakan apa? Disiplin itu adalah kebiasaan, ya, kebiasaan yang positif. Selanjutnya di sini boleh dibaca dalam budaya kita, kata disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Disiplin itu sebetulnya mendapatkan kepatuhan yang mengacu pada diri sendiri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai yang diyakini. Itu mungkin Bapak Ibu sudah memahaminya, yang namanya disiplin positif itu bagaimana di sini sudah diatur. Lanjut ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu masih semangat? Ya. Ibu biar tidak ngantuk bisa tepuk satu Bu. Ya, tepuk satu, depan tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima Bu, tepuk lima, tepuk lima. Itu ya, bisa ya. Coba Bu. Yang tidak ya. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima, tepuk lima dua kali. Oh, apa-apa, ya, seru ya Bu ya itu. Biar tidak ngantuk Bu ya. Bapak Ibu ya, kita lanjutkan lagi Bu. Bapak Ibu lanjutkan lagi. Siap. Ya. Disiplin adalah kemampuan pemerintah itu ya. Lanjut. Nih di sini Bu. Selanjutnya di slide tadi sudah disiplin dan nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu apa Bu? Bu, nilai kebajikan itu apa? Kebajikan. Kebaikan. Betul, kebajikan itu adalah kebaikan. Kebaikan yang bagaimana Bu? Yang positif ya jelasnya. Nah, nilai manusia merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ini Bu contoh ya, saya memberikan contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Nah, yang satu adalah profil pelajar Pancasila, yang jelas kalau di pendidikan adalah profil pelajar Pancasila, dan yang satu lagi adalah ibu pribadi ya, program ya. Selanjutnya keterampilan hidup atau life skill. Di sini bisa ibu bapak di slide baca ya. Kalau profil pelajar Pancasila yang jelas adalah beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan benar kritis. Itu ya Bu ya. Itu hanya pengenalan saja ya Bu ya. Selanjutnya, slide selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Bapak Ibu, yang terkait dengan kebutuhan dasar manusia apa saja? Sandang, pangan, papan, gitu ya. Nah, itu adalah kebutuhan dasar manusia yang pokoknya. Nah, di sini. Bapak Ibu, di slide-nya mohon perhatikan 5 kebutuhan dasar manusia. Tadi sandang, pangan itu ya. Nah, kita jabarkan di sini bertahan hidup. Betul? Iya. Untuk kebutuhan, apa kebutuhan? Bukan bertahan hidup? Jelas ya. Nah, bertahan hidup itu seperti apa? Makan, terus apa lagi Bu? Pakaian, terus apa lagi Bu? Ya coba baca Bu. Iya, keamanan dan kesehatan. Ya. Kasih sayang dan rasa diterima. Coba Bu, apa aja? Ya, coba Bu baca semua Bu.
Nah, apa betul ini semua kebutuhan kita? Ada kebutuhan kita, Bu? Ada, ya. Penguasaan adalah harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin dan berprestasi atau diakui dan didengar, ya. Jelas. Selanjutnya kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang selanjutnya adalah kesenangan seperti apa? Bermain, humor, antusiasme atau tertawa, ya. Kalau mama seperti apa ya, healing katanya, healing tenaunya sebenarnya kita sering berkreasi atau berpiknik, ya. Selanjutnya itu 5 dasar kebutuhan manusia. Nah, dari kebutuhan manusia jelas kita memiliki motivasi perilaku manusia. Terkait dengan perilaku manusia, ya, ada 3 poin yang kita akan di sini bahas untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu perilaku manusia. Dan yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, motivasi perilaku manusia ini ada sebetulnya pada diri kita semua dan ada kepada murid-murid kita untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya, kita kan tidak tahu apa-apa, ya, jual-jual dihukum karena akhirnya apa? Diluar, ya, tidak mengikuti kegiatan. Nah, jadi sifat itu adalah terdorong ada pada diri anak. Kalau kita tidak bisa menuntun, ya. Nah, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain yang tadi dibicarakan dari kontrol terlepas dari kontrol diri itu, ya, segala sesuatu, ya, pekerjaan seperti gini, Bapak Ibu ketika masuk sekolah, apakah karena ibu kepala sekolah atau tidak? Tidak. Atau ingin mendapat penghargaan dari ibu kepala sekolah? Tidak. Nah, itu yang disebut dengan motivasi perilaku manusia. Ya. Selanjutnya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini sebetulnya ada yang lebih setuju adalah di motivasi perilaku manusia. Kalau ini adalah eksternal, ya, yang untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, untuk mendapatkan imbalan dan menghargai orang lain. Di sini Ibu saya jelaskan. Nah, motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, ada apa ini? Pura-pura, ya. Saya tidak tahu, seperti itu biasanya. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahannya yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik atau psikolog. Itu, ya. Nah, ada sebetulnya ada pada diri kita dan pada diri siswa kita. Kita kadang menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dan yang selanjutnya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, satu tingkat di atas motivasi. Kan tadi yang ini yang nomor 1 untuk menghindari ketidaknyamanan adalah motivasi yang terendah. Nah, ini satu tingkat, ya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain adalah satu tingkat dari di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan itu seperti itu, ya. Kalau di istilah Islam agama tidak lillah kerjanya, ya. Kita pergi pagi-pagi bekerja tepat waktu karena takut ditegur oleh kepala sekolah, misalkan seperti itu, ya. Perilaku untuk atau kita bekerja hanya ada pimpinan saja, kalau tidak ada biasa-biasa aja, itu seperti itu, ya. Nah, itu adalah motivasi perilaku manusia dari selanjutnya yang ketiga. Nah, ini yang lebih saya setuju adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan
dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang-orang seperti apa apabila saya melakukannya. Jadi lebih apa ya? Lebih dia mementingkan bahwa tanggung jawab ataupun ini adalah nilai-nilai mereka yakini atau menghargai dirinya sendiri, bukan bukan dikontrol oleh orang lain, tapi memiliki kontrol diri sendiri. Nah itu Bapak Ibu ya, terkait dengan motivasi perilaku manusia yaitu bersifat internal dan bukan eksternal. Nah itu yang harus dimiliki oleh kita ini poin ini ya, yang ada pada dorongan diri kita sendiri. Tadi yang poin 1 dan 2 itu adalah dorongan dari luar eksternal ya. Nah ini yang harus dimiliki oleh kita atau murid kita. Nah selanjutnya Bapak Ibu, hukuman ya. Apa perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi? Yang dua saja. Kalau restitusi saya juga baru mengenalnya setelah pembelajaran kali ini ya, dari CGP. Mungkin hukuman atau konsekuensi sudah ya penggunanya Bu ya. Arti dari hukuman itu apa Bu? Iya. Apa Bu? Tidak terencana, tiba-tiba. Betul ya Bu ya? Iya. Hanya Bu ya, hukuman anak tidak terencana, tidak tiba-tiba. Contoh, anak terlambat melakukan acara. Ya, tiba-tiba saja. Sesudah itu sering kita melakukannya. Ya termasuk saya banyak introspeksi, banyak kata diri itu seperti ini. Ternyata tiba-tiba saja berdiri di depan yang bendera hormat. Itu apa? Hukuman ya, itu hukuman ya. Secara tiba-tiba, murid tidak tahu apa yang terjadi, tidak dilibatkan. Maksudnya apa? Tahu-tahu dihukum aja. Kamu apa? Misalkan kamu mengerjakan sesuatu. Nah itu, anak tidak tahu sebetulnya kesalahan saya apa. Terus selanjutnya bersifat satu arah di sini berarti apa? Tidak memvalidasi atau tidak awalnya tidak tahu dulu ya. Kenapa anak melakukan seperti itu tiba-tiba dihukum? Menurut kita anak bisa menjadikan hukuman yang memang akan membekas nanti sampai dewasa. Selanjutnya konsekuensi itu seperti apa ya Bu? Terencana ya, disepakati sesuai peraturan. Murid tidak dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor guru. Bapak Ibu pernah Bapak Ibu melakukan konsekuensi dengan murid? Pernah seperti apa? Coba Ibu aja boleh bercerita atau siapa boleh perihal konsekuensi terhadap murid. Coba biar tidak ngantuk ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kurang lebih kalau di dalam kelas, misalnya ketika ada siswa yang kan kita sudah menjadwalkan piket ya misalnya. Nah terus ada beberapa anak yang tidak piket misalnya. Pada waktu itu kita membuat kesepakatan kalau misalnya tidak piket berarti nanti bayar uang kas gitu misalnya. Bayar uang kasnya jadi harusnya bayar uang kasnya 500 jadi 1000 gitu. Kayak gitu mungkin. Terima kasih Ibu ya. Ada tapi terencana ya Bu ya, kesepakatan contoh itu seperti itu ya. Konsekuensinya berarti itu sebetulnya sudah disepakati ya Bu ya, sudah disepakati. Nah tapi walaupun terencana ya atau disepakati sesuai peraturan, nah ada poin yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman gitu ya. Apakah kita tahu murid tadi dok ya Bu, apakah mesin nyamuk baik aku mah terpikat lebihan lah cuma 500 jadi 5.000. Itu tantangan apa? Ego yang keluar kali ini. Pada dasarnya kita tidak tahu sebenarnya 5.000 di mana gitu kan. Sebetulnya dia tidak nyaman. Berulang lagi 2 kali, 3 kali, nah itu konsekuensi ya. Nah, dan yang ketiga sikap guru selalu memonitor guru. Sikap guru selalu memonitor guru lagi ya. Selanjutnya, nah ini restitusi. Ya, mohon maaf ini mohon. Menciptakan proses atau
Bu, selanjutnya di materi terakhir kita akan mencari bagaimana praktik restitusi supaya anak itu merasa tadi dua bukan dihukum, bukan mendapatkan konsekuensi dengan yaitu tahapan restitusi dengan apa? Proses kolaboratif yaitu antara berarti guru dan siswa, sehingga siswa yang mencari solusi. Yang lupa yang saya sampaikan selanjutnya baru 5 posisi kontrol. Berapa lagi ya Bu ya? Materinya tenang Bu ya. Ini 5 posisi kontrol guru. Apa aja Bu? Yang tidak ngantuk semua baca Bu. Yang keras Bu. Penghukum. Apa lagi? Pembuat rasa bersalah. Selanjutnya teman. Selanjutnya pemantau. Terus dia manajer. Ibu sudah tahu artinya penghukum? Jelas ya. Pembuat rasa bersalah sudah tidak bisa kita maknai ya, karena memang itu penilaian yang ada di diri kita. Tapi kita ambil posisi kontrol itu, coba lihat dulu dari sini. Nah, Ibu ada contoh penerapan 5 posisi kontrol. Berarti harus ada pada siapa Bu? 5 posisi kontrol harus ada pada siapa Bu? Pada diri kita ya. Itu kan menunjukkan pada diri kita. Nah, posisi kita itu apakah penghukum? Ibu Bapak merasa tidak menjadi penghukum? Merasa banget ya. Hormat pada bendera selama 1 jam itu penghukum kan? Ya, siswa. Selanjutnya membuat rasa bersalah. Pernah Bu? Pada siswa sehingga anak merasa bersalah pernah Bu? Pasti ya, karena kita sebagai pendidik itu seperti itu ya mengalaminya. Berupa berapa kali Ibu Bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak. Pernah kan berkata begitu ya? Sudah dibilang kamu tapi tetap kamu tidak kasihan kepada Ibu gitu ya? Nanti Ibu ditegur sama Bapak atau Ibu kepala sekolah. Nah itu ya. Ini posisi kontrol guru pembuat rasa bersalah ya. Yang selanjutnya teman. Kalau teman mah identiknya ada ya, ada tanda kutipnya. Ayo dong, itu teman ya bahasanya. Ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu bapaknya sekali ini. Ya sudahlah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Misalkan itu poin-poin itu. Itu bahasa kita kepada murid, pada kita sebagai posisi kita sebagai teman. Nah, bagaimana kita pada posisi pemantau? Yang seperti apa? Coba, siapa yang di sini merasa pemantau? Apakah kita pernah merasa jadi pemantau? Iya, ya posisi kita. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu atau konsekuensinya, misalkan peraturannya, kamu harus tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atribut ya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Itu contohnya, misalkan ibu salah, saya salah mengertinya, harusnya kan anak memakai sepatu. Ini kasus siswa yang tidak memakai sepatu saat upacara bendera, gitu ya. Selanjutnya manajer. Sini, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Itu kata-kata manajer. Nah, Bapak Ibu, di antara kelima posisi kontrol itu yang paling idealnya yang mana? Yang mana? Manajer ya Bu ya? Betul. Nah, kita ya di posisi yang idealnya seharusnya kita itu menjadi manajer. Ini saya tidak akan berbicara dengan Bapak Ibu lagi. Ini pengalaman saya sendiri. Kadang saya jadi pemantau ya. Bukan? Niatnya saya sebelum tahu bahwa belajar tentang budaya positif seperti ini. Ya. Terus menjadi penghukum. Ya, gitu kan? Kadang merasa anak jadi bersalah juga iya. Gitu. Ternyata pemahaman yang seperti ini itu baik, cuma hanya sementara saja Bapak Ibu. Posisi seperti yang Pak tadi itu mungkin
Mangga, supaya kita ngantuk Bapak Ibu, silakan diisi oleh Bapak Ibu. Anggap ini adalah posisi Ibu, Bapak Ibu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini posisi apa? Dari 5 kontrol tadi. Apakah penghukum? Apakah pemantau? Membuat rasa bersalah. Kenapa? Saya kecewa sekali dengan kamu. Betul baca. Coba yang nomor 2. Coba yang nomor 2. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Betul. Kamu tidak pernah benar melakukannya? Pemantau penghukum? Penghukum pemantau? Coba. Yang nomor 4. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ini apa? Penghukum atau pemantau? Ya, kita coba surveinya. Siapa yang dari 5 itu betul? Iya, ya, berarti nah itu Bu, yang kata-kata tadi itu sering kita lontarkan ya kepada anak seperti itu. Ternyata yang lebih ideal itu kita itu diposisikan guru itu sebagai manajer. Bu, ya sekarang sudah tahu ya, termasuk saya. Sekarang itu tidak lagi ada yang namanya guru sebagai pembuku, tidak ada lagi guru sebagai pemantau, tapi kita guru itu sebagai manajer. Lanjut ke materi yang selanjutnya adalah keyakinan kelas. Sebentar ya dulu sedikit lagi. Ini ada pertanyaan pemantik. Boleh Bapak Ibu untuk menjawab. Siapa yang terkait dengan keyakinan kelas? Biar saya tidak ngantuk. Sudah dipersiapkan? Bapak Ahmad sudah bisa? Apa arti dari mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak penaturan kelas saja? Ini sebelum saya membahas ke selanjutnya. Kalau menurut saya sih mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja. Dari judulnya kan keyakinan kelas. Kenapa yang harus ada keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Mungkin untuk perbedaannya ya Bu, antara keyakinan dan peraturan. Mungkin untuk peraturan itu sedikit mengikat ya, karena mungkin kalau ada peraturan tentu ada konsekuensi atau hukuman yang lebih pas. Mungkin untuk keyakinan misalnya seperti itu Bu. Keyakinan. Iya, keyakinan. Selanjutnya, ada yang mau menjelaskan Bapak Ibu? Silakan. Menurut saya, kalau mengapa keyakinan kelas itu mungkin kalau diberikan kepada siswa sebagai motivasi agar supaya lebih meningkatkan lagi cara gaya belajar di kelasnya. Sedangkan mengapa tidak menjadi peraturan kelas? Karena kalau ini sudah menjadi peraturan kelas, di setiap pembelajaran pasti akan kena sanksi atau hukumannya. Itu mungkin mau menambahkan belum? Silakan kalau ada yang menambahkan. Ya. Meningkatkan kedisiplinan. Meningkatkan kedisiplinan. Ya betul. Apalagi keyakinan, perbedaan keyakinan dengan keyakinan kelas mungkin tidak
bersama dan sifatnya betul tadi kata Pak Dede, sifatnya mengikat dan memaksa mungkinnya kalau peraturan. Tapi kalau keyakinan kelas berarti kita harus ada diskusi dulu sama siswa dan menjadi kesepakatan bersama, akhirnya siswa bisa melakukan kesepakatan tersebut, jadi bisa melaksanakannya dengan bersama gitu. Menurut Ya, boleh Pak Agus, boleh. Oke, mungkin pendapat saya kalau keyakinan mah jadi kesukarelaan semua anggota kelas. Jadi itu teh oke. Jadi semua warga kelas sudah menyetujui. Jadi secara sukarela mereka akan mengikutinya. Jadi itu tidak ada paksaan. Kalau peraturannya bersifat mengikat dan memaksa orang itu harus tunduk, berarti berbeda. Kebalikan dari keyakinan tadi. Oke, seperti itu. Yang paling Mungkin ada lagi? Boleh berbicara di sini ya. Ya, jadi mengungkapkan apa yang pengetahuan tentang keyakinan dan tidak ada lagi. Oke, Bu. Nah, semuanya itu betul ya Bapak Ibu ya, tentang keyakinan kelas dan peraturan kelas ya, yang dikatakan dari tadi semua kita dapat simpulkan bahwa kalau keyakinan kelas itu atas dasar kesepakatan ya dan dibuat oleh bersama ya. Tapi kalau peraturan itu sifatnya mengikat tadi dan dibuatnya satu pihak, tidak ada kesepakatan. Contoh seperti kedisiplinan tadi ya, harus memakai sepatu hitam ya, pokoknya tidak ada kata warna yang lain, hitam, tanpa ada kompromi dulu dengan anak, bukan dengan warga kelas atau sekolah. Itu seperti itu ya Bu. Nah, tadi yang pertanyaan yang tadi ya Bu ya, mengapa ada keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Gitu ya. Di sini untuk terbentuknya budaya positif yang pertama perlu dilakukan atau diciptakan dan disepakati adalah membuat keyakinan atau prinsip dasar bersama di antara para warga kelas. Keyakinan itu adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip yang disepakati bersama di antara para warga kelas secara universal ya, universal. Terlepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah itu menurut Bosen ya, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Tadi dikatakan sama Ibu Bapak betul ya, adalah satu motivasi keinginan itu ya, keyakinan kelas itu. Nah ini seharusnya kita praktekkan ya, bagaimana kita supaya anak itu membuat keyakinan kelas atas dasar kesepakatan. Di sini tahapan-tahapan pembuat keyakinan kelas ya, pembuatan keyakinan kelas. Satu, bersifat abstrak. Di sini pernyataannya universal. Contoh begini, ketika kita di kelas membuat kesepakatan kelas ya, contoh tidak boleh mencoret-coret tembok ya. Nah, kata abstrak itu tidak ada kata tidak boleh, berarti mencoret-coret tembok apa? Tidak, bukan mencoret-coret tembok akan merusak mata atau pemandangan. Itu kan tidak, masih ada larangan juga ya, tapi tidak kata negatif, katanya harus positif. Contoh, jangan terlambat ke sekolah. Artinya kalau kata positifnya bagaimana Bu? Harus tepat waktu, seperti itu ya. Kalau pembuatan waktu itu tidak jangan lari-lari, bukan? Jangan lari-lari di kelas. Itu berarti kata tampak, tidak tampak
ya. Yang bagusnya, yang positifnya adalah berlari-lari di kelas akan mengganggu kegiatan atau mengganggu yang seperti itu, gitu ya. Untuk dibuat dalam pernyataan positif ya, yang tadi yang saya sudah jelaskan sesuai dengan kondisi kelas ya. Jadi jangan bikin keyakinan kelas itu tidak sesuai dengan kondisinya ya. Kita buat yang aneh-aneh. Kita membuat keyakinan kelas itu disesuaikan untuk kelas ini, misalkan kelas 5, 4, 6 kondisinya seperti ini, terus polemiknya seperti ini, banyak yang buang sampah misalkan, atau bekas buku pelajaran sudah belajar berantakan. Kita boleh bikin keyakinan kelas, kesepakatan kelas, pulang saja, atau siapa yang tidak piket gitu ya. Tadi yang tadi sama Bu Ajeng konsekuensinya, yang tadi yang tidak piket apa? Direndah gitu ya. Nah itu berarti bukan membuat anak nyaman, tapi kalau dengan keyakinan kelas seperti ini ya, anak itu akan dengan sendirinya akan mengontrol dirinya sendiri ya. Karena apa? Oh iya, berarti saya harus piket tanpa ada apa? Embel-embel takut sebagai penghukum, takut merasa bersalah gitu ya, takut karena ada penghargaan. Begitu mah aku mau ditaikkan gitu kan, sering ya, kamu tidak belajar nanti tidak akan naik, itu seperti itu ya. Nah, selanjutnya membuat kesepakatan itu semua warga sekolah atau semua warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas ya. Jangan sepihak. Kalau tadi kan peraturan kelas mah sepihak ya, kalau ini mah jangan sepihak, harus semua ikut mencurahkan pendapatnya, apa yang keinginan di kelas itu seperti apa gitu ya, Bu ya. Yang selanjutnya alhamdulillah Bu. Nah, kita ke materi yang terakhir adalah segitiga restitusi. Tadi ya Bu sudah dibahas restitusi apa? Proses menciptakan tadi ya. Nah, sekarang restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid-murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa apa? Kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat itu. Nah, sebetulnya berbagi pengalaman dulu ya Bu, mungkin yang satu sekolah ya dengan saya, memang saya termasuk orang yang apa ya, galak, tegas atau apa ya, sering kita apa ya, memberikan kepada anak itu doktrinan yang memang salah. Anak memang akan nurut pada hari itu ya, tapi yang akan datang anak itu tidak beda belajar, tidak ada bullying kan, tidak seperti itu ya. Nah, untuk selanjutnya nih, bagaimana Bu jika ada satu kasus di sini dengan 3 tahapan restitusi? 3 tahapan restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, itu berarti kita posisi kontrol sebagai guru adalah kita harus menerapkan restitusi atau segitiga restitusi. Pasti tahapan restitusi itu 1, validasi tindakan yang salah. Anak misalkan melanggar, berantem, atau melakukan kesalahan, melanggar kesepakatan. Nah, kita jangan langsung menjudge anak itu salah ya, kita akan menghukumnya, tapi kita validasi tindakan ya. Bagaimana? Ya ditanya, divalidasi dulu apa betul. Kalau itu boleh bertanya dulu dengan siapa, dengan temannya, apa gurunya ya. Selanjutnya menstabilkan identitas ya, di situ ya. Dan yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Ya, jelaskan ini seperti ini Bu. Cara menstabilkan identitas seperti apa? Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ya, kalau dalam restitusi seperti ya, ketika anak melanggar, ketika anak berbuat kesalahan, ya, maka di sini cari dulu
itu bagian dari proses pembelajaran. Seperti apa? Boleh, di sini berbuat salah itu wajar. Itu seperti itu, ya. Terus tidak ada manusia yang sempurna kok. Sehingga ketika kita menstabilkan identitas, anak tidak takut. Ketika dipanggil, bunga, siun, gitu kan ya. Karena tahu dia sudah salah. Nah, tapi dengan sikap restitusi, ya tahapan restitusi menstabilkan identitas, nanti dengan sendirinya apa? Anak akan timbul, ya, akan berterus dan kamu berhak kok merasa begitu. Nah, itu contoh bahasa menstabilkan identitas. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Di sini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Ya, Bapak Ibu. Contohnya seperti begini. Cara validasi tindakan yang salah begini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Seribu bertanya seperti itu tidak? Ya, berarti pernah ya kita berarti menghadapi permasalahan anak dengan tahapan restitusi. Selanjutnya, kamu patut bangga padahal kamu bisa melakukan lebih buruk dari ini ya. Contohnya, misalkan anak ada yang berantem nih, ya. Wah, hebat kamu, padahal kamu bisa lebih seperti ini. Padahal sebetulnya kita sedang menggali, ya, sedang memvalidasi tindakan yang salah. Selanjutnya, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Itu bahasa-bahasanya ya, untuk menstabilkan, untuk memvalidasi tindakan yang salah. Selanjutnya, tahapan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Karena tadi ya Bu, keyakinan pas sudah dibuat Bu ya, dengan pembentukan perbuatan keyakinan seperti apa. Nah, di sini berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Contohnya di sini, apa keyakinan kelas kita? Jadi ditanyakan dulu Bu, apa keyakinan kan ketika anak itu melanggar. Jadi anak itu merasa, oh iya ya, berarti saya dong yang melanggarnya. Tanpa disuruh dengan kita, kamu melanggar peraturan, padahal kamu yang buat. Tapi ketika bertanya seperti ini, apa keyakinan kelas kita? Terus nilai apa saja yang telah disepakati bersama, ya seperti itu. Terus kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dengan misalkan berantem itu kamu mau seperti apa? Yuk kita buatkan ring aja, gitu ya. Seperti apa? Tapi kalau ring dengan ring itu ada aturannya, boleh seperti itu, ya. Baiklah Bapak Ibu, mohon ini tayangan contoh penerapan restitusi segitiga yang saya lakukan bersama murid kelas 6 ya.
Alhamdulillah Bapak Ibu, itu adalah contoh restitusi yang saya terapkan di sekolah saya sendiri ya, dengan siswa kelas 6 dan mungkin guru juga semua tahu ya. Nah itu adalah tanpa skenario gitu ya, dengan gurunya anak memang pada waktu itu di hari Senin anak tidak memakai sepatu karena memang kesiangan datangnya ya, gitu seperti itu Bapak Ibu. Baiklah, di sini kita simpulkan dulu ya dalam materi ini. Dalam menerapkan pemahaman budaya positif, hendaklah guru memiliki standar kepribadian profesional ya, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Guru sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab sesuai dengan pendidikan nasional itu profil pelajar baca selamat. Nah, jazakallahu khairan katsiran Ibu, jazakallahu khairan katsiran. Ya, selamat bergerak di sini. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas supportnya, terima kasih atas atensinya. Ini mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya bagi saya ya, terutama untuk Bapak Ibu semua, bagaimana kita cara menerapkan pendidikan di sekolah kita dengan menerapkan budaya positif ya, tanpa dengan harus memaksa murid itu sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tadi sudah kita ketahui atau kita pahami pemaparan dari Ibu. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan menjadikan kita lebih lebih lagi untuk pembelajarannya tadi, yaitu tadi ada teori kontrolnya, dari kontrol, kemudian motivasi perilaku manusia, dan yang terakhir tadi restitusi ya. Mudah-mudahan itu jadi pembelajaran buat kita untuk diterapkan ke peserta didik atau siswa-siswi yang kita ajar. Nah, mudah-mudahan pertemuan ini ada manfaatnya dan selalu kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu marilah kita tutup berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il a'mali wal afat wa taqdiruna biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i syai'at wa tarfa'una biha indaka wa turja wa tudabiruna biha sawaya min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, ditutup dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
api. Ya, siap? Ya. Coba dibaca. Untuk kesepakatan ke-1, Membuang sampah pada tempatnya. membuang sampah pada tempatnya. Boleh satu orang yang membantu untuk menempelkan di sini? Kamu yang membaca satu orang. Siap? Oh, siap. Boleh. Siap. Iya. Ya. Membuang. Nah. Selanjutnya boleh bantu lagi tuh sama Jenny boleh. Membuang. Ini tempelnya di sini. Yang rapi. Nah. Lanjut baca siapa? Mengikuti pelajaran dengan tertib. Mengikuti pelajaran dengan tertib. Kita lagi. Semua menghargai dan tolong menolong. Belajar dengan gembira dan bahagia. Masuk dan keluar kelas minta izin. Selalu bersikap jujur. Mengerjakan tugas tepat waktu. Menjaga kebersihan kelas dan lingkungan. Budaya S3. Apa? Udah ya 3 tes senyum. Terima kasih anak-anak yang sudah menempelkan ya tugasnya tentang keyakinan kelas. Ini yang tadi dibacakan adalah hasil kesepakatan kalian yang menjadikannya harapan dibuat menjadi satu keyakinan. Nah, keyakinan itu untuk apa sih? Keyakinan itu, ya, untuk apa sih keyakinan itu? Untuk kita sendiri, untuk kita sendiri, supaya apa? Kita mempunyai disiplin positif, ya, supaya kita memiliki disiplin positif. Nah, anak-anakku sekalian, dari hasil kesepakatan ini berarti ada keberatan nggak? Tanya lagi Bu. Ada yang keberatan dengan ini? Sepakat semua? Sepakat. Silakan
Untuk itu Ibu ucapkan terima kasih sekali lagi sebanyak-banyaknya dan Ibu mohon maaf jika ada kesalahan kata atau yang lain. Ibu ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kianu. Dengan keyakinan ini saya lebih semangat untuk belajar. Perkenalkan, nama saya Angga Septian. Dengan kesempatan ini saya lebih giat belajar. Nama saya Jam-Jam. Kesepakatan ini saya yakin bahwa saya dan teman-teman saya dapat melaksanakan keyakinan dengan tertib. Perkenalkan, nama saya Nida. Dengan pembuatan keyakinan ini saya yakin pelajaran ini akan lebih baik. Perkenalkan, nama saya Nida. Dengan kesepakatan saya akan giat belajar. Perkenalkan, nama saya Nida. Saya senang dengan keyakinan pagi ini.